Sesuaikan pemakaian ya. Jadi ketika kita ingin mengganti oli ya, dan sesuai rekomendasi dari manufaktur. Halo, selamat pagi dulurku semua. Apa kabarnya dulur semua? Semoga baik-baik saja, tambah rezekinya. Jadi ini sedikit review tentang kapan kita mengganti oli yang baik dan tepat lur ya, sesuai pengalaman saya ya. Semoga sedikit bermanfaat lur ya. Jadi secara umum ketika pemakaian oli itu ya, ketika sudah jelek kita ganti ya. Tapi ada standar-standarnya ya. Dan standar-standar itu tadi tergantung dari produk olinya sendiri ya. Dan itu yang seperti umumnya ya di angka 4000 km sampai 6000 ya, sesuai rekomendasi dari manufaktur lur ya. Jadi kapan-kapan waktu tepatnya lur ya. Selain dari kita mengikuti schedule periodik service pergantiannya ini juga, kita juga harus paham ya, paham artian pemakaian kita ya. Contohnya ya, ketika kita di jalan yang rusak, kita sering perjalanan jauh, dan untuk RPM ini selalu digenjot atau bekerja keras ya, itu juga kita tidak harus acuannya dengan kilometer ya. Jadi kita bisa merasakan sendiri dari perform dari mesin kita sendiri itu sendiri ya. Jadi ketika kita pernah amblas atau jalan ekstrim, itu kan kerja mesin itu berat sekali ya. Dan itu juga tidak harus acuannya di kilometer lur ya. Dan oli apa saja yang baik untuk mobil kita ya, ya kita sebisa mungkin menyesuaikan dari produk mobil kita ya. Ketika produk Daihatsu, Toyota, Honda dan sebagainya, yaitu pasti ada rekomendasi dari manufaktur atau dari dealer unit itu sendiri ya. Jadi ketika mobil kita produknya Honda dan sebagainya ya, sebisa mungkin kita menggunakan oli dari rekomendasinya ini sendiri ya. Seperti ini lur ya, jadi kita pakai olinya Honda. Jadi sesuai dengan produk yang kita pakai lur ya. Ya memang banyak dari beberapa oli ya yang di iklan-iklan itu ya, oli yang lebih bagus dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi ya tetap mengikuti dari rekomendasi manufaktur lur ya. Jadi itu tadi lur ya, kalau menurut saya kapan kita pergantian oli itu ya bisa kita lihat secara manual ya dari sini ya. Jadi bisa kita lihat di ujung dipstick ini dan bisa kita rasakan kekentalan olinya sebagaimana ya. Dan kita juga bisa merasakan kerja mobil kita ini dalam kondisi kerja berat atau tidak ya. Perjalanan jauh, sering amblas dan sebagainya ya. Jadi tidak harus mengikuti kilometer ya. Jadi kalau ketika kita punya uang lebih dan sebagainya, tidak harus menghabiskan kilometer yang tertera di schedule PM service ya. Jadi kita bisa ingat-ingat sendiri dan kita ganti. Itu lebih baik lur ya. Jadi kita bisa merasakan sendiri dari kerja mobil kita ini ya, kita pakai kemana ya, kita pakai travel ke kebun dan sebagainya, medan jalannya seperti apa ya. Karena porsir RPM, porsir tenaga terus juga itu mempengaruhi ya. Jadi acuannya bukan kilometer ya. Jadi acuannya ya kita bisa mengira-ngira sendiri. Jadi acuan kilometer itu ya perbandingan. Ketika memang schedule-nya di 5000, ketika 3000 kita sudah punya uang ya bisa kita ganti lur ya. Mungkin itu sedikit tipsnya lur ya. Jadi lebih mengenali kendaraan kita saat kita gunakan ya, kapan tepatnya kita mengganti oli itu tadi lur ya. Oke, tetap semangat lur ya. Semangat pagi.